Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Najmuddin dari Teknik Industri tahun 2000, angkatan 2021. Saya akan menerangkan tentang implementasi metode sistematik planning ke letak fasilitas produksi injeksi di PT Lukas Jalan. Pendahuluan. Dunia industri saat ini meningkat dengan pesat sehingga perusahaan dituntut agar mampu bersaing dari berbagai aspek, mulai harga, kualitas, sampai pelayanan perlu diperhatikan agar bisa dilakukan perbaikan secara terus-menerus juga berkesinambungan. Dengan dilakukannya perbaikan tersebut tentunya akan mendorong tingkat produktivitas, kinerja, serta kualitas produk yang dihasilkan dengan biaya produksi yang diharapkan dapat ditekan seminimal mungkin. Untuk memperbaiki kinerja, produktivitas, serta kualitas produk, salah satunya ialah dengan melakukan perbaikan dalam tata letak dengan harapan peningkatan dalam segi produktivitas dan pengurangan material handling tidak diperlukan karena dalam industri manufaktur farmasi atau obat-obatan. Material handling merupakan faktor yang sangat mempengaruhi terhadap kualitas suatu produk. Dan pengertian perencanaan kualitas melibatkan menganalisis, membuat konsep, merancang, dan membangun sistem untuk menghasilkan barang atau jasa. Rancangan ini sering digambarkan sebagai TENA, yaitu penataan fasilitas, peralatan tanah, bangunan, dan fasilitas lainnya. Untuk mengoptimalkan hubungan antar pelaku, pelaksanaan arus barang, arus informasi, dan prosedur yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis secara konsisten, ekonomis, dan efisien. Tujuan tersebut diantaranya memudahkan proses manufaktur, meminimumkan pemindahan barang, menjaga keluasan, memelihara perputaran barang setengah jadi yang tinggi, menurunkan penanaman modal dalam peralatan, menghemat pemakaian ruang bangunan, meningkatkan keefektifan pemakaian tenaga kerja, memberikan kemudahan, keselamatan, dan kenyamanan pada pegawai. Karena dapat kekurangan dalam tata fasilitas ini, maka akan dilakukan perbaikan tata letak fasilitas pada bagian produksi injeksi. Perbaikan tata letak ini menggunakan metode sistematik layout planning dengan memperhatikan adanya kesamaan terhadap proses dan jenis produk yang diproduksi oleh divisi injeksi. Pemilihan metode tersebut dikarenakan dalam metode ini keterkaitan antara ruang-ruang sangatlah diperhatikan. Hal ini sesuai dengan karakter dari pola aliran dan proses produksi yang dilakukan di perusahaan ini, di mana perusahaan ini menerapkan pola aliran satu arah sesuai dengan pedoman industri farmasi, yaitu cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Pada pembuatan produk steril dibedakan 4 kelas kebersihan. Kelas A, zona untuk kegiatan yang berisiko tinggi, misal zona pengisian, wadah tutup karet, ampul, dan vial terbuka. Penyambungan secara aseptis, umumnya kondisi ini dicapai dengan memasang unit aliran udara laminar atau laminar airflow di tempat kerja. Sistem udara laminar dalam mengalirkan udara dengan kecepatan merata berkisar 0,36 sampai 0,54 meter per detik atau nilai acuan pada posisi kerja dalam ruang bersih terbuka. Kelas B, untuk pembuatan pengisian secara aseptis. Kelas ini adalah lingkungan latar belakang untuk zona kelas A. Kelas C dan D, area bersih untuk melakukan tahap proses pembuatan yang mengandung resiko. Systematic Layout Planning atau SLP. Input dari teknik ini dibagi dalam 5 kategori, yaitu B, produk atau tipe produk yang akan dihasilkan, Q, quality volume dari tipe-tipe part, R, routing atau urutan operasi dari tipe-tipe part, S, service, pelayanan pendukung, stasiun inspeksi, ruangan locker, T, timing, kapan setiap tipe part diproduksi, apa mesin yang akan digunakan pada produk tersebut. Langkah-langkah perencanaan sistematik layout planning sebagai berikut. 1. Aliran material. 2. Activity Relation Card atau ARC. 3. Activity Relationship dengan ALD. 4. Relationship diagram. 5. Langkah penyesuaian terhadap luas area yang dibutuhkan dan tersedia. Hasil dan bahasan pada pengumpulan dan pengolahan data awal didapatlah data berupa aliran material, tahapan proses, waktu, alat bantu, ukuran ruangan, frekuensi, dan data tersebut didapatkan hasil berupa ruangan tersebut dirasa kurang efektif namun memiliki luas area yang cukup besar. Maka dari itu dibuatlah rancangan tata letak fasilitas dengan pengurangan ruangan yang kurang efektif untuk menciptakan peningkatan kinerja dan kualitas produk berdasarkan metode sistematik layout planning. Jarak total material handling dari layout awal yaitu sebesar 400,30 meter. Untuk layout usulan 1 dan 2 memiliki total jarak material handling 420,7 meter dan 401,91 meter.
Dari pengumpulan data pun didapatkanlah ongkos untuk alat bantu di mana tenaga manusia menggunakan upah bulanan pekerja yaitu sebesar 3.300.000, roda dorong sebesar 250.000 untuk 1 tahun, MLAF atau Mobile Laminar Flow 1 juta 1 bulan, holding tank dan mixing tank 500.000 untuk 3 bulan, dan hand lift 250.000 untuk 3 bulan. Namun untuk perhitungan ongkos material handling yang akan dilakukan pada penelitian ini selama 1 bulan, maka setiap ongkos dibagi dengan jumlah biaya perawatan sesuai dengan jumlah bulan penggantiannya. Maka dapatlah ongkos alat bantu per bulan. Dalam perhitungan ongkos material handling sendiri diperlukan jarak dan frekuensi pengulangan dalam 1 kali produksi. Untuk jarak digunakan metode asli distance. Metode ini merupakan metode untuk perhitungan jarak material handling yang diperlukan di mana perhitungannya adalah pengukuran jarak secara aktual, jarak yang diukur adalah jarak yang dilalui material handlingnya. Sementara itu, frekuensi yang dapat dari hasil pengamatan di lapangan dikalikan dengan 25, di mana 25 tersebut merupakan jumlah hari kerja dalam 1 bulan, maka dapatlah kata from to cut berikut. 1. Activity relationship. Analisis hubungan aktivitas merupakan penilaian kualitatif di mana data tersebut didapatkan berdasarkan pengamatan dengan cara. Dalam analisis hubungan aktivitas ini terdapat pula frekuensi dari pengerjaan produk yang dipilih. Penyusunan frekuensi tersebut berdasarkan tabel from to cut. 2. Activity relation diagram. Mempermudah diagram penggambaran akan dalam memprioritaskan letak antar fasilitas. 3. Diagram alir. Diagram alir dibentuk berdasarkan pada peta proses operasi. Dengan menggunakan diagram alir akan mempermudah penyusunan layout usulan dengan pola aliran yang telah diperbaiki. 4. Layout usulan layout ini dirancang berdasarkan pada tabel from to cut. Activity relationship analysis. Activity relationship diagram alir. Dalam layout usulan dapat dikatakan hampir dilakukan perubahan secara keseluruhan. Dalam layout usulan selain sudah dihilangkannya ruangan yang kurang efektif, layout usulan dirancang agar keterkaitan tiap ruangan semakin kuat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pengelompokan kegiatan yang sama, yaitu pencucian, sehingga tidak ada lagi kegiatan pencucian yang terpisah. Selain itu, jalur keluar masuk orang menjadi terpusat pada satu titik. Kelebihan lain pada layout ini menjadi memiliki ruang kosong yang cukup besar yang dapat digunakan untuk pengembangan yang dibutuhkan perusahaan. 5. Ongkos material handling. Perhitungan ongkos material handling dilakukan dengan formulasi 1. Material handling dengan tenaga manusia menggunakan formulasi OMH per meter gaji tenaga kerja material handling per bulan dibagi jarak total. 2. Material handling dengan alat bantu atau mesin menggunakan formulasi OMH per meter biaya alat material handling per bulan bagi jarak total. Untuk total OMH menggunakan formulasi OMH per meter kali jarak tempuh kali frekuensi. Dari tabel 3 terlihat perbedaan jarak dan biaya material handling tiap layout. Ketahui jarak terjauh material handling bahan baku dengan tenaga manusia. Yang dapat layout usulan awal dengan 47,9 meter yang menyebabkan ongkos material handling untuk tenaga manusia menjadi paling tinggi. Berikut tabel harga perbandingan jarak dan biaya dari layout awal A dan usulan U bahan baku bahan kemas. Kesimpulan, selain jarak tempuh material handling, ongkos material handling pun menjadi hal yang dipertimbangkan. Maka dari keseluruhan data ongkos material handling yang telah dilakukan perhitungan, maka dapat disebutkan bahwa layout usulan menjadi layout yang terbaik yang memiliki ongkos material handling sebesar 697,083,333 meskipun memiliki perbedaan jarak yang tipis dengan layout awal yaitu sebesar 1,61 meter, namun memiliki ongkos sebesar 3.321.666,667. Apabila diselesaikan maka terdapat nilai sebesar 2.624,583,333. Selisih antara kedua layout yang hampir memiliki jarak sama. Jika dilihat dari segi penghematan, terlihat bahwa layout usulan 2 dapat menghemat biaya material handling sebesar 213,65%. Dapat dikatakan 2 kali lipat dari ongkos material handling awal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.